Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia selalu ada untuk menolong dan menopang tiap langkah hidup kita. Saudara, mari sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan hari kita, seluruh aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan kiranya Ia boleh senantiasa menuntun dan membentuk hidup kita seturut dengan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, melainkan tangan kasih-Mu selalu ada, menopang kami, menyertai kami. Tuhan, pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mohon kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami baca renungkan ini sungguh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20, demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, secara alami kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk kita menyukai berada di zona nyaman. Kita sangat suka di zona nyaman. Karena bagi kita, ketika situasi, kondisi hidup itu dapat kita kendalikan atau sesuai dengan apa yang kita mau, itulah saudara yang kita suka, kita ingin punya hidup yang demikian. Tetapi perhatikan saudara, ketika kita terus-menerus ada di zona nyaman, itu bisa saja saudara melumpuhkan kita. Karena kita berhenti untuk berproses, karena kita menolak untuk berubah, bertumbuh. Kita ingin kondisi kita seperti itu saja. Nah, jadi saudara, zona nyaman bisa menjadi satu jebakan untuk kita tidak mengalami pertumbuhan dan perubahan. Termasuk dengan bagaimana kita mengenal Tuhan. Zona nyaman bisa menjadi penghalang kita untuk makin kenal siapa Tuhan kita, apa yang menjadi kehendak-Nya atas hidup kita. Nah, saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ingin mengajar kepada kita pada bagaimana Tuhan punya satu kerinduan untuk membawa kita keluar dari zona nyaman kita dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Ia ingin membawa kita ke tempat di mana kita boleh makin kenal Tuhan, boleh makin mengalami Tuhan. Tuhan punya kerinduan membawa kita ke satu tempat di mana Tuhan mau kita berada. Dan dibutuhkan satu tekad, komitmen yang besar untuk taat. Ketika kita tahu bahwa Tuhan hendak membawa kita, membentuk kita keluar dari zona nyaman, kita perlu satu ketaatan, komitmen yang besar untuk mengikutinya. Nah, saudara, termasuk di dalam bagian ini, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Mereka dahulu adalah seorang pelayan yang hidup di dalam zona nyamannya sebagai seorang pelayan. Mereka ada di dalam situasi atau kondisi yang sudah mereka geluti sekian lama.
Dan ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia, itu sama halnya dengan mereka berdua harus meninggalkan zona nyaman mereka untuk pergi mengikuti Yesus, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Saudara, tentu dalam benak Yakobus dan Yohanes, hal ini tidak pernah terlintas dalam benak pikiran mereka. Tapi kita melihat ketaatan mereka ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, dan kesediaan mereka untuk meninggalkan zona nyaman, berproses bersama dengan Tuhan. Saudara, ini yang patut kita teladani. Saudara, kita perlu belajar untuk melangkah di dalam ketaatan, untuk kita boleh rela melepaskan zona nyaman kita, berproses dengan Tuhan kembali, sehingga dengan demikian kita diajak dan diajar untuk makin kenal Tuhan, untuk makin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang saudara, ketika kita keluar dari zona nyaman, kita tidak tahu di depan akan terjadi apa, peristiwa apa dan sebagainya. Tentu ada banyak hal yang tidak akan mudah kita lalui. Tapi saudara, kita bisa melihat dari pengalaman hidup Yakobus dan Yohanes. Itu sungguh bermakna dan itu sungguh bernilai. Ketika kita mau taat, mengikuti panggilan Tuhan, mau taat kemana Tuhan membawa kita, saudara, itu jauh lebih bernilai. Karena kita akan mengalami Tuhan, mengalami kuasa-Nya, mengalami kebaikannya. Nah saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang mau taat, dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau kemanapun Engkau menuntun kami, memanggil kami. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh renungkan bersama pagi ini. Kami sungguh memohon Tuhan menolong kami untuk tidak hanya mendengar apa yang menjadi perenungan ini, tapi kami juga boleh dimampukan untuk menghidupinya. Bagaimana kami juga boleh Tuhan berikan hati yang mau taat, untuk kami boleh ikut Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami hati yang mau taat Tuhan. Tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita.